طيب هل سمعتم صوتي؟ كيف صوتي؟ واضح؟ طيب كيف صوتي؟ واضح؟ عفوا مسمع صوتكم. Terdengar suaranya Ustazah? Terdengar Hasanah? sudah أو لا؟ masuk. حسنا سنبدأ في هذه الليلة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi كيف wabarakatuh. حالكم؟ بخير إن شاء الله. Khairi walhamdulillah. بخير الحمد لله. نعم. ليلتكم سعيدة. Ya Ustazah. عيد مبارك. Baik. Hilang ya ininya ya layarnya. Oke, apa? Lailatuka sa'idah ya Ustazah. Syukron Hasanan. Falyaum saufa nastamir ad-dars yakni anil qawaid ya. Hari ini kita masih lanjut seputar qawaid walakin intadhiru lazah. Ini memang kalau malam sinyal itu tidak bersahabat ya. Hasanan. Jahit. Terakhir kemarin kita sudah membahas secara cepat ya materi-materi yang mungkin di daurah sebelumnya sudah dipelajari. Insya Allah tidak lupa ya dengan kaidah-kaidahnya. Hari ini Ustazah akan lanjut. Nah, Alhamdulillah kita sampai di pembahasan kemarin kan tentang lazim dan mabni. Masih ingat lazim dan mutaaddi afwan. Nah, di situ di mana kata kerja membutuhkan maf'ul atau objek atau dia tidak perlu membutuhkan objek. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fi'il maklum dan juga fi'il majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif ya. Masih ingat ya. Nah, untuk kata kerja aktif dan pasif ini ada pola-pola khusus yang harus dipakai. Nah, misal kalau kita dalam bahasa Indonesia biasanya membaca berubah menjadi dibaca gitu ya. Kemudian makan dimakan. Nah, secara tidak langsung nanti ketika kita ingin menyebutkan kata kerja pasif, otomatis subjeknya akan hilang gitu ya. Yang dia awalnya jadi objek, maka dia akan menjadi pengganti dari objek tersebut. Misal Muhammad membaca Al-Quran gitu ya. Itu kalimat aktif. Kalau diganti menjadi kalimat pasif, Al-Quran dibaca gitu ya, atau dibaca Al-Quran. Maka Muhammadnya dibuang. Sama, begitu juga dalam kata atau kalimat yang ada dalam fi'il maklum dan majhul. Istilahnya maklum itu kalimat aktif ya. Kalau fi'il majhul pasif. Oh ya, Ustazah nggak mau bahas ini dulu. Coba Ustazah mencoba untuk menggunakan apa ya? Karena Ustazah tidak ada ini yang nggak bisa coret ya. Ustazah mau bahas kalimat dulu ya. Jangan-jangan teman-teman masih bingung tentang kalimat. Sharing dulu ya di sini. Pesanan kita biru. Oh, beli itu ya? Ya. 8.000 itu. Dalam bahasa teman-teman tahu di sini. Kalimat itu kalau kita kan biasanya ngomongnya kalimat misal terdiri dari fiil, kemudian terdiri dari apa? Fa'il gitu ya. Kemudian ada lagi. Kemudian ada objek. Ada juga kalau kita mau bilang kalimat itu isim dulu Ustazah. Atau kalau kita bilang mubtada dulu. Baru khobar. Ustazah akan coba share screen aja ya. Supaya teman-teman nggak ngawang juga. Jadi Ustazah bisa coret-coret di sini. Mutadilah tuh. Fal'an huna yujad. Hilang lagi nih Ustazah sinyalnya.
Nah, untuk kalimat, kan di bahasa Indonesia itu nggak pernah kita bikin kalimat misal membaca, kemudian Muhammad Al-Quran. Nggak ada. Selalu bilang Muhammad membaca Al-Quran. Jadi selalu didahului oleh isim. Bisa membaca Muhammad Al-Quran. Itu boleh kalau dalam bahasa Arab sebagai jumlah ismiyah. Gitu ya. Nah, gimana Ustazah cara penggunaannya? Penggunaannya adalah ketika kita ingin membuat sebuah kalimat atau struktur gitu ya, maka perhatikan baik-baik. Kalau seandainya nanti diterjemahkan, kita nggak mungkin mengartikannya misal membaca Muhammad Al-Quran. Tetap kita kalau pengen ngertiin ya, sebagaimana kaidahnya, yaitu menggunakan jumlah ismiyah lagi. Tapi pada akhirnya di dalam bahasa Arab boleh ya dua-duanya, kalau pengen dipakai ya silahkan saja, tidak masalah gitu ya. Coba di sini sudah ada beberapa contoh soal, nanti coba diperhatikan selama ini kita sudah memenuhi kaidah atau tidaknya. Tapi sudah sambil bantu-bantu definisiin dulu ya biar gimana terlihat di layar. Coba Ustazah ini lagi. Terlihat di layar kayak surah fi syashah wadih. Lihat. La apa na'am? Nah. Oke. Baik. Kita mencoba untuk menguraikan dulu definisi jumlah ismiyah. Boleh kita dibantu ya dengan yang lain. Teman-teman boleh kalau punya buku catatan ditulis karena di buku nggak ada. Padahal itu pondasi dalam membahas materi ini gitu ya. Nah orang nggak mungkin dua jumlah ismiyah. Apa itu kalimat ismiyah itu ya? Kasih besar lagi. Layarnya kasih besar. Nah, Asana. Ini ya, ini contoh soal. Kita mau kirain dulu. Karena nanti kalau sudah minta soal, kalau sudah betul paham, kita lihat ini termasuk seperti apa, insya Allah ada yang tertukar. Contoh, saya akan bikin. Sebelum saya bahas, kira-kira teman-teman benar-benar memahami atau tidak. Tafadol, Akhina, bisa coba cek ya. Akhina Zainal. Berikut ini, mana kalimat yang benar dan mana yang kalimat yang menurut Zainal salah. Oke, Saya akan bikin satu kalimat. Al-muslimuna soluna. Yang kedua, ada tulis ya, biar teman-teman sambil nulis ya, boleh, biar nggak ini nggak ngawur lagi. Geser lagi Ustazah. Yang tadi Lazo. Kurang jelas. Nah, ulang ya. Pertama, mana yang benar, mana yang salah ya. Al-muslimuna yusalluna. Yang kedua, yusalluna al-muslimuna. Yang ketiga, atau jim ya. Salah al-muslimuna. Coba ulang lagi ya. Kok jelek ya sudah tulisannya. Satu, al-muslimuna yusollu. Yang kedua, yusolluna. Yang ketiga, sholla atau yusolli aja ya biar fi'il mudhari juga. Al-muslimun. Toyib. Zainab, tafadhol. Al-muslimuna yusollu khotob atau Ar-Raqmul awal. Ar-Raqmul awal. Boleh, Ar-Raqmul awal atau khotob. Yang pertama sahih atau khotob? Oh, iya. Apa? Sama-sama.
Akhina Ari boleh, Muhammad Darsi. Silakan Musyarika dulu. Oh, yusallun الأول صحيح. Sani. Araf Husani kenapa? Ya, yusallunal muslimun. Oh, mereka Khoto atau sohi? Sohi. Sohi. لا خطأ. Mas langsung ada yang bilang khoto. Oke, kita simpan lagi. Kalau yang kejim, yusalli al-muslimuna. صحيح يصلي المسلمون. Yang lain, setuju, yusalli al-muslimuna. Ya, yang ketiga, yusolli al-muslimun. Apa? Kenapa? Sohi apa khoto? Ya, yusolli muslimuna ya. Benar. Insyaallah itu yang ar-raqmul tsani, al-musalis. Oke. Betul. Yang salah itu ada di mana? Di yang nomor kedua. Asani. Ya. Nomor 2 yang foto, yang lainnya benar. Nah, tahu dari mana Ustazah? Yuk kita pelajari lagi dari awal. Apa-apa ya Mas, kita pengen mentakikan. Sama sisi juga ada contoh-contoh soal ya. Nah, coba apa ya jumlah? Pertama kita tadi bahas apa itu kalimat ismiyah. Mahiyal jumlah ismiyah, jumlatul ismiyah, dia apa? Kalimatun tatarakabu min mubtada wa khobar. Itu yang dari mubtada dan khobar. Ada subjek, ada predikat. Contoh, Muhammadun mujtahidun. Muhammadun muslimun. Muhammadun yusolli. Nggak usah kok tadi pakai isim, pakai fi'il boleh. Predikat untuk dalam jumlah ismiyah itu boleh berbentuk apa saja. Itu ya. Muhammad filmad boleh. Yang jelas predikat itu tadi merupakan penyempurna. Nggak mungkin kalau bikin kalimat Ari, iya 5. Itu kalimat sempurna tidak lama. Ari butuh predikat. Predikat itu bebas karena dia jumlah ismiyah didahului oleh subjek, didahului oleh isim, malainya dalam mubtada, maka dia butuh penyempurna. Dari berbagai macam hal. Nanti kita belajar juga pelan-pelan ya. Jadi boleh isim ataupun fiil ataupun yang menyerupai menyerupai fiil ya, syibhul jumlah. Bukan menyerupai fiil, syibhul jumlah, menyerupai kalimat. Dia bukan kalimat sempurna, tapi dia seperti aja. Contoh, huruf jar, zorof, kayak gitu. Nah, yang poin ini mungkin yang teman-teman sudah bisa nggak apa-apa yang ulang ya, yang belum coba dicatat. Predikat, nanti syaratnya harus diketahui. Predikat dalam jumlah ismiyah harus menyesuaikan dari 2 hal. Lagi ya, karir mata ya. Ini lagi catat ya Ustazah, pelan-pelan saja. Boleh. Ya, karena nggak ada di buku-buku. Biasanya kita sendiri yang harus menelaah. Predikat dalam jumlah ismiyah ya harus menyesuaikan mubtada. Kelas dari 2 hal atau 2 sisi, 2 hal. Yang pertama jenis. Ya, jenis. Yang pertama jenis dalam kurung mudzakkar atau muannas. Jenis itu kan gender ya, mudzakkar muannas. Baik. Nastamir. Pesani yang kedua, khobar menyesuaikan mubtada dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah. Kalau jenis yang kedua jumlah. Kelas jumlah dalam kurung mufrad, musanna, jamak. Bahasa Indonesia apa? Tunggal, ganda, double ya, dan juga jamak lebih dari 2, sesuatu yang lebih dari 2. Kelas. Oke. Sekarang sudah mau bikin contoh. Yang penting kayak udah pasti nih kaidahnya nggak berubah gitu ya. Jadi harus dipahami. Oke, kalau kayak gitu apa yang harus
kita lakukan Ustazah. Sekarang Ustazah mau bikin kalimat ya. Jumlah ismiyah berarti harus isim dulu, mubtada dulu, subjek dulu baru predikat. Saya, misal ana tilmidun. Ana tilmidun. Ini statementnya apa? Ismiyah bukan? Ismiyah. Ana, iya, mubtada tilmidun. Apa? Siapa man ana? Pokoknya kalau pengen tahu khobarnya yang sempurna itu seperti apa, kasih sesuatu pertanyaan. Kalau dibuang pasti nanti ngegantung. Man ana, oh, ana tilmidun atau tilmidatun. Berarti ini khobar. Khobar ya. Oke. Ini gampang. Sekarang Ustazah mau bikin yang ada laki sama perempuannya dulu. Hasan, Ustazah mau pakai yang bentuk predikatnya. Tadi kan predikat itu atau khobar ada banyak jenis ya. Boleh isim, boleh fiil, atau kalau bahasa kita namanya jumlah dulu ya, Afwan. Isim nakirah. Kalau bahasa kita namanya isim nakirah. Ya. Atau ada yang bilang sebagai mufrad bentuknya ya. Mufrad ini bukan dari sisi jumlah ya, maksudnya dia tidak tersusun gitu. Di sini bukan dari sisi dia tunggal, ganda atau jamak ya, tapi mufrad di sini adalah bukan susunan. Gitu ya. Yang kedua adalah sebuah kalimat jumlah. Nanti jumlah itu ismiyah. Ada juga jumlah fi'liyah. Yang terakhir apa Hamas? Syibhul jumlah. Yaitu menyerupai kalimat, tapi bukan kalimat, terdiri dari isim majrur dan zorof. Mungkin nanti Ustazah akan share ya. Teman-teman nanti tenang, Ustazah akan share modulnya. Sekarang dengerin. Ya, sekarang dengerin dulu. Contoh, Ustazah pikir yang bentuk predikatnya adalah isim nakiroh. Ingat, kita definisin dulu ya. Mubtada itu isim ma'rifah yang menunjukkan subjek dan menjadi inti dalam pembicaraan. Semua itu membicarakan tentang dia. Misal Ustazah dari awal pengen bahas tentang Uktina Nuraida. Berarti Uktina Nuraida akan menjadi subjek dalam ceritanya Ustazah. Kayak gitu. Atau misalnya Ustazah lagi pengen bahas HP. Handphone ini sangat berpengaruh bagi pendidik. Misal. Berarti handphone ini akan menjadi subjek. Jadi semua cerita-cerita tambahan-tambahan belakang adalah menjadi predikat bagi handphone. Gitu ya. Intinya ya, tapi syaratnya harus ma'rifah. Dan perlu diingat ma'rifah tidak harus berbentuk alif lam. Nanti mungkin dibahas tentang ma'rifah dan nakirah. Salah satunya adalah menggunakan alif lam. Adapun penyempurna. Nah, penyempurna ini kalau boleh ada dua bentuk, dia boleh berbentuk fiil, boleh juga berbentuk isim. Adapun isim boleh juga ma'rifah, boleh nakirah. Dengan catatan kalau dia mau pakai isim, usahakan nakirah. Kenapa? Supaya tidak tertukar dengan bentuk sifat mausul. Kalau mau pakai isim ma'rifah boleh, catatan dia ma'rifahnya jangan pakai alif lam. Contoh, Muhammadun al-alimu. Jatuhnya apa di sini? Sifat mausuf atau mubtada khobar? Muhammadun al-alimu. Itu adalah orang yang pandai. Atau misal Ustazah mau bikin Muhammad, kenapa? Dimana? Atau al-muslimu al-alimu. Jatuhnya di sini nanti sifat mausuf. Makanya Ustazah bilang usahakan kalau mau pakai khobar jangan pakai ma'rifahnya alif lam. Kalau mau pakai alif lam boleh yang kalau mau pakai ma'rifah kayak isim isyarah al-muslimu huwa, nah itu boleh, ini predikat. Atau misal al-muslimu pakai isim mausul alladzi, ini juga boleh. Artinya khobar usahakan ketika dia berbentuk isim jangan pakai alif lam biar nggak ketuker gitu ya. Paham ya maksudnya Ustazah ya? Jadi di sini ada masih mungkin kalau ada yang nggak paham boleh nanti ya. Oke, kita Ustazah mau bikin satu contoh lagi ya. Aku udah paham ya makna-maknanya. Tadi kaidahnya apa? Mubtada khobar harus menyesuaikan mubtada dari dua hal. Berarti al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu mubtada khobar. Coba kita identifikasi. Mujtahidun mengikuti muslimu, jenisnya laki-laki atau mu'anas atau mudzakkar? Kalau mu'anas pakai ta marbuthah. Mu'anas atau mudzakkar? Mudzakkar. Sama mudzakkar. Hasanan. Berikutnya kalau yang dari sisi jenis al-muslimu berapa jumlahnya? Banyak, sedikit,
2 orang, 3 orang? Banyak. Banyak. Al-muslimu 1 doang. Bukan muslimuna. Oh ya, muslim 1 orang. 1 orang. Orang. Hati-hati. Berarti dia 1 orang. Nah, hati-hati ya, perhatikan baik-baik. Berarti sudah Ya, ya. sesuai. Ini sudah kalimat yang sesuai. Gini, kalau mengartikan bukan kata sifat ya, orang muslim yang bersungguh-sungguh, jangan. Itu adalah orang muslim itu adalah orang yang bersungguh-sungguh gitu. Ada kata itunya supaya nanti kalau nerjemahin nggak ketuker dengan sifat mausuf, karena sifat mausuf itu mirip banget ya. Makanya sangat sensitif nih si statement kalau pakai isim. Hati-hati. Sekarang sudah mau ganti. Al-muslimani, berarti kalau muslimani Ustaznya pengen 2 orang muslim itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Berarti Mujtahidan. mujtahi Dan tahidah. Ya. Sohih. Menyesuaikanlah dia. Dari sisi apa? Jenis dan jumlah. Sekarang sudah ganti. Al-muslimuna berarti mujtahiduna. mujtahid. Mujtahiduna. Sahlan, gampang. Ternyata itu karena banyak banget orang kalau mau bikin nanti kalau jumlah isminya insya Allah tidak ada pertanyaan. Tapi nanti kalau jumlah fi'liyah, tadi kebukti nomor 2 aja kadang tuker. Ya, sekarang alhamdulillah udah paham. Yang berlaku seperti ini penyesuaiannya hanya pada jumlah ismiyah. Nastamir. Saudara akan bikin yang untuk perempuan. Al-muslimatu satu orang Mujtahidatu. Mujtahidatu. Nastamir. Al-muslimatani Mujtahidani. datani. Mujahidani ya, nah. Ya, al-mujahid. Mujtahidah. Ya. Harus tahu ya masing-masing jamaknya seperti apa, musananya seperti apa. Nah, ini untuk jumlahnya. Sekarang Ustazah akan ganti. Itu tadi untuk yang berakal atau tidak berakal. Sesuatu yang berakal. Oke. Ganti apa kira-kira yang tidak berakal? Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Itu kata sifat atau kata ini? Jumlah ismiyah. Al-ma'u baridun. Baridun. Boleh. Karena ini nakiro ya. Boleh. Oke. Kalau 2 air. Al-ma'ani baridani. Kalau miyah, jamaknya apa alma? Lupa-lupaan. Al-miyahu. Al-miyahu. Bariduna. Loh, nggak boleh. Karena ghairul akil. Barida. Mafhum di sini. Itu teman-teman sendiri hanya Ustazah nggak bisa ngomongin. Maksudnya kayak gini. Kalau sesuatu yang berakal, kita dengan mudahnya menggantinya dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, gitu kan. Tapi untuk sesuatu yang ghairul akil, misal kayak air, apalagi al-jawal, misal al-madrasah, gitu ya. Kita cukup dengan menggunakan khobarnya berbentuk mu'annas, mufrad. Kenapa? Karena kullu jam'in mu'annasun. Mafhum? Mafhum insyaallah. Ya, dicatat sendiri ya. Hati-hati di situ kalau ghairul akil jangan tiba-tiba jadi almiyahu bariduna. Hati-hati, bukan baridatun gitu ya. Itu kalau bisa kita pakai. Diperhatikan juga itu apakah benar atau enggak ya. Ini saudara ngikutin teman misal. Oke, lanjut ya. Itu tadi jumlah ismiyah. Dan insya Allah tidak tertukar dengan kata kalau kata sifat coba sambil Ustazah ganti ya biar nggak bingung ya. Di sini kita punya namanya kata sifat harus sesuai dari hal. Coba tafadhol Mas. Kata sifat contoh Ustazah bikin baitun jamilun. Berarti harus sama dari Iya. Jamilun apa jamilatun? Jamilun itu sifat. Jamilun sifat. Sama-sama. Oke. Kalau sifat Hamas, Fadil Hamas sebutin
sifat dengan yang disifati, sifat dengan mausuf atau naat dengan man'ut, itu harus menyesuaikan 4 hal. Apa saja? 1. Tentang jenis. Jenisnya. Mudakar Berarti muannas. baitun jamilun mudakar muannas. Mudakar ya, baitun jamilun mudakar. Betul. Yang kedua apa? Nakiroh marifat. Betul. Di sini pakainya nakiro. Pakai alif lam atau enggak pakai alif? Di sini pakainya nakiro. So, yang ketiga Tentang jumlah ya, jumlah. jumlahnya di sini pakainya mufrad ya, bukan musanna Mufrad. jamak. Terakhir Apa ya? Yaitu yang terakhir. Belum tercatat. Harokat. Eropa tanda bacanya, eroknya, kedudukannya. Kalau baitun jamilun, kalau baitan jamilan, kalau baitin Bisa diulang Ustazah, saya mau. Bisa diulang boleh. Ustazah. Yang satu, yang 4. Yang pertama, Pertama. sifat dan mausuf. Sifat harus menyesuaikan mausuf dari 4 hal. Yang pertama, dari sisi jenis, mudzakkar mu'annas. Kalau sifatnya kalau yang disifati mudzakkar, maka sifat juga mudzakkar. Itu juga sebaliknya. Madrotun nadhifatun. Aslon nadhifun. Tobibun mahirun. Misalnya. Berikutnya, berikutnya yang kedua dari sisi jumlah mufrad mu'annas mufrad musanna sama jamak. Kalau Ustaz bikin baitani berarti jamilani. Itu ya. Jamilah. Buyutun. Nah, coba hati-hati jangan bukan ini huruf akhir. Buyutun. Hati-hati jangan terkecoh. Jamaknya jamil apa? Nggak bisa dipakai. Kenapa? Jamilah tuh. Nggak boleh. Tetap nggak boleh kaidahnya. Harus berupa mufrad muannas. Karena benar mati. Nggak ghairul akil. Buyutun jamila. Ghairul akil Cukup jamil. Jamil ya. Hati-hati ya. Kecuali orang apa misal. An-nisa'u as-solihatu misalnya. Atau kita bilang an-nisa ya jadinya ya. Jangan yang itu. Al-muslimatu misal. Al-muslimatu as-solihatu. Orang muslim yang soleh. Al-muslimatani as-solihatani. Al-muslimat baru as-solihatu. Baru pakai jamak. Mana salim. Tapi kalau itu berakal. Kalau nggak berakal sama ya kita. Pokoknya sesuatu yang nggak berakal tuh kita nggak perlu repot-repot deh ngerubah. Gitu ya. Berikutnya 3 sama dari sisi ma'rifah dan Ustazah, nakiro. jadi untuk yang goir akal pakai mufrad aja ya? Iya, betul. Karena kaidah 10 jam'in mu'annasun. Mu'annasin. Iya. Jam'in mu'annasin. Itu soalnya juga lihat Hamas, ada soal nanti. Makanya biasanya terkecoh di situ. Karena merasa, oh ini jamak, karena sifat harus sama seperti jamak. Tapi perhatikan itu sesuatu yang berakal dulu atau tidak. Nah, itu makanya poin yang sangat apa ya? Mufassal ya, sangat detail ya. Lanjut, tadi sama dari sisi apa lagi, Hamas dan Akhinari? Harokat atau irob ya? Iya. Kalau seandainya ro'a itu berarti baitan jamilan. Kalau misal kata kerja yang lain misal ya, dhahabtu ila baitin jamilin ya, tergantung bagaimana kedudukan. Kelas ya. Sifat mausuf ustadzah tiba-tiba nyasar. Kenapa? Karena kadang teman-teman tertukar dengan mubtada khobar. Rasa kalau sama-sama isim. Gitu ya. Tapi perhatikan baik-baik. Dalam pengertian bahasa Indonesia pun beda. Kata sifat itu berarti misal rumah yang bagus. Itu tidak sempurna. Misal ustadzah mau bilang gini. Nur Aidi yang cantik. Waktina Nur Aidi yang baik. Itu masih tanda tanya. Kenapa? Sedang belajar bahasa Arab. Maka sedang belajar bahasa Arab itulah yang akan menjadi penyempurna kalimat ukhtina Nurida yang baik gitu ya. Paham ya? Jadi kata sifat itu bukan kalimat sempurna, belum. Dia masih butuh predikat. Jadi nanti kalau ada kalimat
Maksudnya ini khobarnya di sampingnya, belum tentu. Jadi belum tentu yang di samping itu menjadi khobar. Bisa saja itu mudhof ilaih. Beda lagi nanti pembahasan mudhof ilaih. Bisa saja dia merupakan sifat dari yang disifati. Paham ya? Jadi perhatikan. Kalau kita udah tahu kaidah khobar itu seperti apa, kaidah sifat seperti apa, insya Allah tidak tertukar. Boleh lanjut, Ustazah? Nanti dengan latihan insya Allah bisa ngebedain ya. Nastamir. Berikutnya jumlah fi'liyah. Tafadholu ya. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ya tatarakabu min fi'lin wa fa'il. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang tidak ada dalam kamus bahasa Indonesianya kita. Kita nggak pernah bikin kalimat yang kata kerja dulu baru subjek ya atau pelaku. Nggak pernah gitu ya. Di mana-mana ada kata kerja, di situ ada pelaku. Cuman dibalik saja sebetulnya. Cuman kaidahnya boleh ditulis sekarang. Silakan ditulis. Boleh. Ya. Adapun jumlah fi'liyah. Nastamir, jumlah fi'liyah, fi'il harus menyesuaikan fa'il. Jadi kebalik, tadi kan khobar. Kalau ini fi'ilnya yang di depan. Fi'il harus menyesuaikan fa'il dari sisi jenisnya saja. Jenis berarti muzakkar muannas. Tidak dengan jumlah. Paham? Jadi fi'il tetap mufrad. Mau dia nanti fa'ilnya musanna, mau jamak, enggak akan pengaruh. Dia tetap dengan bentuk apa? Muzakkar muannasnya mufrad. Kecuali kalau fa'ilnya domir ya, otomatis dia harus berubah dong fi'ilnya. Misal tiba-tiba mau bilang, mereka sedang makan. Ya'kuluna. Nah, ulang lagi. Kenapa? Nah. Yang fi'il yang harus menyesuaikan dengan sisi jenisnya itu mungkin bisa langsung dicontoh supaya mudah pasti dicontoh. Ya, oke. Tadi masih ada catatannya tambahan tadi. Dengan catatan failnya tadi zohir ya, pastinya failnya nampak. Kalau failnya domir ya, berarti nggak mau ditulis ya kuluna, ya syarobna, misalnya. Tergantung. Kalau itu tidak ada failnya. Oke. Sudah kan bikin mau fi'il madi dulu ya. Sholat al-muslimu. Sekarang kalau yang sholat 2 orang muslim, berarti bukan sholani ya, sholani untuk isim. Sholat al-muslimani atau sholat al-muslimani. Kalau ikut kaidah tetap tidak ada perubahan. Paham? Paham? Sholat al-muslimu, sholat al-muslimani. Tidak perlu repot-repot untuk merubahnya. Tetap dia berbentuk mufrad. Yang penting dia laki-laki ya masih ya. Lanjut. Sekarang kalau banyak orang yang sholat ustazah jumlah fi'liyah berarti solu apa sholat? Sholat. Tidak ada perubahan. Gampang banget. Ini dengan catatan fa'ilnya muncul ya, fa'ilnya nampak ya. Nah, sekarang sudah akan ganti dore. Berarti yusolli al-muslimu. Yusolli al-muslimani. Yusolli al-muslimuna. Mau dia mufrad, mau dia musanna maupun jamak, la farq bainahu. Bainaha ya, tidak ada perbedaan di antara semuanya. Mafhum? Ahlan, sekarang sudah ganti. Perempuan. Kalau perempuan yang sholat gimana bahasa Arabnya? Domir hiya. Berarti sholat ya. Al-muslimatu. Tapi sudah meyakini teman-teman sudah bisa nasrif ya. Ini dengan catatan teman-teman sudah bisa nasrif. Nasrif lughawi, huwa sholah, huma sholah. Insya Allah ya. Kalau lupa boleh dibuka lagi. Gitu. Sekarang kalau 2 orang muslimah berarti gimana? Al-muslimatani berarti sholat al-muslimatan. Sholat al-muslimatani. Al-muslimatani. Betul, sohi. Jangan sampai kita bilang sholata, enggak ya, enggak berubah.
Sekarang kalau al-muslimat banyak. Sholat juga. Sholat. Iya. Al-muslimat. Sholat. Sama kayak sekarang kalau fil mudhari berarti sama. Dua kalau hiya berarti tusolli. Tusolli al-muslimatu. Tusolli al-muslimatani. Tusolli al-muslimatu. Jangan sampai tiba-tiba diam-diam berubah. Yusolna ya apa? Yusollina. Nggak perlu. Tetap ya, dia berbentuk mufrad. Karena jumlah fi'liyah yang justru mengikuti adalah fi'ilnya. Fi'il menyesuaikan ke fa'il tapi cuma dari sisi jenisnya saja. Kecuali kalau fa'ilnya dibuang, fa'ilnya nggak ada. Maksudnya fa'il bentuk domir. Mereka orang-orang itu sholat. Berarti dia bilang aja yusholluna fil masjid. Nggak apa-apa ini mah. Paham ya? Ya karena nggak ada muslimnya, nggak keluar gitu. Atau misal karena itu menunjukkan domir, fa'ilnya ada di domir itu sendiri. Atau misal kalau kita bilang tusolina misalnya, oh ini kan domir nanti ya. Apa kira-kira solu gitu ya. Atau apa sholat fil masjid. Jadi mau bentuk musafir jamak kalau dia domir ya silakan berbentuk domir. Nah, kalau sudah betul-betul mafhum, kita praktek langsung. Coba yang dari tadi sunyi senyap, kita akan tanya ya. Fat'an tafadholi Uktina Evi, ikro'i su'al, arok musabit syar. Kasih besar sedikit, Ustazah. Ya, oke. Saya. Ya. Tafadholi ikro'i su'al, dibaca, kemudian dijawab. Nukton. Al-um ad-dajjajah. Ad-dajjajata al-mashwi Al-dajjajata al-mashwiyata fi sabahi li'annani uhibbu bihada tabakh. Nah, sekarang itu kan kalimatnya udah ada umum. Berarti subjeknya di tengah. Berarti ini jenis jumlah fi'liyah atau identifikasi dulu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. So, ya, kaidahnya jumlah fi'liyah, fi'il menyesuaikan dari sisi apa? Dari sisi jenis. Jenisnya saja. Al-umum mudzakkar atau muannas? Al-um ini mudzakkar. Muannas. Al-ummatu ya. Al-ummu berarti muannas. Ayu sahih alif ba jim dal. Fal jawab Alif. alif. Tobakhos. Tafadholi tarjimi diterjemahin waktu Evi. Tobakhot al-um ibu itu memasak dulu ya Ustazah, gimana ini ya? Memasak dulu ya. La ini la muskil karena di sini bahasa Indonesia itu apa-apa ya, bahasa Indonesia ya. Ibu itu memasak ayam goreng Ustazah. Ayam goreng di pagi hari karena aku suka dengan masakan ini. Iya, Sahan, paham ya? Ini kebetulan al-ummu. Kalau sudah ganti al-ummahat, kira-kira gimana fi'ilnya Nevi? Ibu misalnya. Tetap tobakhot Ustazah. Tetap. Sekarang kalau usaha ganti dibalik. Al-ummahat titik-titik berarti Bentar. Tobakhna. Tobakhna. Cita. Syukran Nuktina Evi. Mafhum ya yang lain tadi sudah putar. Nastamir al-an tafadol akhina Muhammad Darsi. Arok tsamin asyar. Al-jiddu wal dan al-jiddu wal jaddu wal jaddatu. Jaddu wal jaddatu. Kakek dan nenek ya. Nah, kira-kira ya nanti dulu nukto bisa aja dulu soal. Fi sa'adati ma'a aula kasih besar lagi sedikit kurang. Ma'a auladahuma wa
ikhfadahuma. Ya. Ahfadihi. Ya, maaf, huruf jar, hati-hati. Wa ikhfadihima. Ikhfadihuma. Terus akhina Muhammad Fahna ayinauin nau jumlah jenis kalimatnya apa? Kalau didahului oleh al ini berarti isim dulu atau fi'il dulu? Fi'il dulu. Tuh, al ini masa fi'il? Ada ciri-ciri kemarin kita belajar ciri-ciri. Isim. Berarti kalau didahului oleh isim disebut jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlah. Kalau didahului isim berarti jumlah ismiyah. Ismiyah. Berarti jadi mubtada ya. Nah, sekarang cari khobar yang sesuai. Ingat, khobar menyesuaikan mubtada dua. Silakan kira-kira mana jawabannya? Jadi yang ya taba'isani. Ba'isani. Yang pertama. Iya, nah. Ustazah yakin Muhammad Darsi belum tentu ya. tahu maknanya. Akhirnya Muhammad Darsi belum tahu makna semuanya. Tapi tahu kaidahnya. Jayidan. Betul. Kenapa? Karena dua orang, sekalipun ada perempuan, yang mendominasi tetap laki-laki ya. Maka karena khobar menyesuaikan mubtada dari sisi jenis dan jumlah, jenisnya laki-laki yang mendominasi berarti tetap pakai mudzakkar, jumlahnya musanna. Berarti domir huma, ya'isyani. So. Artinya apa? Tarjim Muhammad Darsi? Kakek dan nenek dan kakek saling bertemu di bertemu di mana? Ya Isu, hidup. Nah, ya, apa ya Isani itu? Hidup keduanya. Hidup ya Allah. Kakek dan nenek hidup bersama anak-anaknya. Gimana ya? Saya kurang paham itu. Hidupnya seada apa? Kemarin ada dibilang al-far gitu ya, Afan ya. Ada yang dibilang al-farhi, ada yang dibilang senang. Seada berarti bermakna senang. Senang ya. Bagi dan nenek hidup senang bersama anak-anaknya. Anak. Hafid apa Hafid? Itu cucunya. Cucunya, oh ya salah. Hidup bahagia bersama anak dan cucunya. Ya. Nah, setelah lanjut bab yang kita punya ya, salah pemerintah Pak Ustazah Nyasar itu karena tahu ya bentuk kalimat seperti apa. Nanti mungkin selanjutnya bisa ditambahkan lagi ya. Nah, kita kembali lagi ke modul utama berbahasa Indonesia karena saya modul bahasa Indonesia cuman insya Allah sudah tidak tertukar lagi antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Sama-sama sangat tidak boleh ada tukar nantinya gitu ya. Karena sudah tahu beda persis dari masing-masing pembagian atau pembahasan. Tadzirul lahdzah, sudah mau share screen lagi. Tadi kita lagi bahas kalimat aktif. Artinya apa? Kalau seandainya kalimat aktif itu sempurna, ibaratnya sesuatunya pasti ada subjeknya. Kalau seandainya pasif, berarti dia yang pengganti dari subjek atau kita sebut sebagai naibul fa'il. Ada pola-pola khusus dalam jumlah di sini jumlah majhul, kalimatnya majhul, fi'lul majhul, yang awalnya kataba, kalau kita kan menulis jadinya ditulis. Jadi apa? Kutiba. Kalau fi'il madi akhir diapain? Saya share screen habis ini. Sebenarnya rokatnya di fathah kutiba tadi lahzo. Kalau seandainya dakhola jadinya dukhila. Ini sambil nyimak ya teman-teman ya.
Kemudian kalau Ustazah bilang, itu kalau fi'il madi Ustazah gampang banget. Ingat, tidak salah fi'il madi itu 3 huruf. Oke? Ustazah ganti. Fi'ilnya af'ala. Jadinya af'ala. Kalau mau di jadinya gimana, Mas? Af'ala. Mas Sotu, misal qoro'a jadi fi'a. Kalau af'ala jadinya hal sami tum sauti, terdengar suara Ustazah. Ustazah kedengeran. Kedengar. Ustazah, Kalau terdengar. kata bin af'ala jadi aqama berarti jadi kalau fu'ila coba Ustazah coret-coret ya biar nggak bingung ya. Kalau fa'ala jadi fu'ila sebelum akhir di duribas. Sebelum akhir kasro ya. Tadi sudah bilang fathah ya, sebelum akhir di kasro. Berarti kalau akroma jadi Ukrima. ukrima. Fa'ala jadi uf'ila. Hati-hati, sudah cuma mau ngasih tahu. Tidak selalu fi'il madi itu 3 huruf kayak qoro'a. Ini kebetulan aja, tapi kita banyak banget kayak ta'allama. Dipelajari berarti tu tafa'ala. Jadinya tufu ila. Jadinya tufu ila tu'ul 5 gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Yang penting sebelum akhir itu ada kaidah yang namanya dikasroh. Nah, kalau seandainya di majhul sekarang untuk fi'il mudhore. Gimana Ustazah untuk fi'il mudhore? Berarti sebelum akhir di fathah, kebalikan. Kalau tadi sebelum akhir di kasroh, kalau ini di fathah. Jadinya yaqra'u yaf'alu gitu ya. Jadinya yuf'alu. Tetap doma depannya ya. Yudhabu. Apalagi ya. Biasanya yang paling susah itu kalau bentuknya nanti ajwaf. Yakisu, yukosu. Nah, itu hati-hati kalau depannya udah ada doma, bukan berarti dia bisa jadi fi'il mudhore yang wazan mazid ya. Tapi bisa saja dia lagi di majhul. Perhatikan aja nanti kalimatnya kalau dirasa dia bukan majhul Ustazah. Berarti dia masuk kategori yang mazid. Kayak akroma yukrimu. Tapi kan kalau majhul tetap jadinya yukromu gitu ya. Tapi kalau seandainya yang di sini untuk bentuk-bentuknya nggak bisa beda ini mazid atau bukan, perhatikan aja. Kalau dirasa dia nantinya nggak ada fa'ilnya, berarti dia bisa jadi sebagai naibul fa'il. Nah, di sini fi'il maklum adalah fi'il yang menyebutkan fa'ilnya. Seperti qara'a yaqra'u, misal qara'a Muhammadun al-Qur'ana, jelas ya. Tapi kalau di majhul jadinya quri'a al-Qur'ana. Kalau di bahasa Arab kemarin di Al-Qur'an di puasa apa? Kutiba alaikumus siyam. Pakainya kutiba, bukan kataba. Berarti telah diperintahkan atas kalian juga orang-orang terdahulu yaitu berpuasa. Kutiba alaikumus siyam. Nah, ini ya kuncinya ya. Memajukan fi'il maklum dengan fi'il madi. Kemudian fi'il mudhore. Kalau fi'il madi didomahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhir. Fi'il mudhore didomahkan awalnya dan difathah sebelum akhir. Jahit. Lanjut satu lagi. Nah, mu'rab mabni ini panjang sebetulnya. Jangan perlu diketahui gini. Ustazah, mu'rab mabni itu pembagian punya siapa sih sebetulnya? Semuanya. Masuk di isim juga, masuk di fi'il juga, masuk di huruf. Jadi, kalau melihat kata dari sisi harokat gitu ya. Jadi harokatnya tetap atau berubah-ubah, berarti pembagiannya dari mu'rab mabni. Kalau udah nanya, kalau dia dari mustaq dengan ada yang pernah dengar kata jamid dan mustaq? Ada yang barangkali dengar jamid dan mustaq. Soalnya gini, ya. Ana kata ganti domir. Kata ganti domir itu ternyata isim yang jamid juga mabni. Loh, kok ada jamid, ada mabni? Beda tahu saja beda. Kalau mustaq sama jamid, nanti bisa ditulis juga ya, atau nanti sambil iseng-iseng cari. Kalau ada kata-kata jamid mustaq, itu dilihat dari sisi susunan kata, pola kata. Apakah dia bisa ditasrif atau tidak bisa ditasrifnya.
Tapi kalau mu'rab mabni pembagian untuk harokat atau mafhum ya. Jadi kalau nanti dibilang jamid juga Ustazah kok tiba-tiba mabni, tapi jamid apa itu jamid? Kalau jamid itu berarti kata yang tidak bisa ditasrif atau tidak diambil dari kata yang lain. Dia harus lihat kamus. Di awal juga seperti itu. Seperti domir, nggak bisa tiba-tiba gua jadi huwi, jadi hu, nggak ada. Ya dari awal seperti itu. Ada dia kenapa dibilang benih? Ya karena sampai kapanpun dia wa itu di fathah. Kalau huwa tadi jadi huwiya, misal hiwaya, enggak ya beda lagi ya hiwaya maknanya lain. Hawiya misal tidak ada, tidak bisa nasib kata yang lain. Adapun mustaq berarti bisa dipecah dari kata yang lain. Misal kayak teman-teman biasanya nasib diistilahi ya, yang awalnya apa? Isi masdarnya kira-kira apa? Sebuah isi masdar dia bisa menjadi bisa jadi isi makan gitu ya. Dari kata doroba bisa jadi kata patah aja. Kata miftah membuka bisa jadi kata miftah sebuah alat. Di mana apa miftahu? Kunci. Paham ya? Tapi kalau huruf mabni itu dilihat aspek dari aspek tanda baca Hasanah. Biar gak bosen nih Ustazah, ini Ustazah akan simpan untuk usbuil ati minggu depan supaya lebih dalam. Ustazah akan memberikan beberapa soal, silakan dijawab ya kayak tadi. Tapi jangan cek teman yang lain ya, nanti langsung aja dikirim, boleh difoto, boleh juga ketik berikut ini soal-soal berkaitan dengan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kira-kira bisa ngejawab tanpa salah. Kalau insya Allah sudah ada salah, apa itu kalimat ismi dan kalimat fi'liyah. Nanti kalau kitobah atau nantinya disuruh minta kalau hadasa disuruh cerita dari awal sampai akhir berparagraf lima, insya Allah kaidahnya nggak akan tertukar. Misal ana wa ukhti, berarti nanti fiilnya apa harus disesuaikan kan jumlah isinya gitu ya. Makanya itu tujuan nanti kalau mau bikin gitu. Atau Muhammadun wa Ridwanun wa Haikalun, mas 3 orang nih. Berarti kan kerjanya seperti apa? Atau misal Ana mau bikin fiil dulu, tapi kayak domir misal perempuannya 2 orang. Nah, kira-kira seperti apa? Ya, rekan hari ini. Nah, selalu ada kok di YouTube, silakan dibuka ya, akan share. Biar nggak pusing dengan nahu ya, karena mu'rab mabni lumayan banyak nama-namanya. Ini akan gunakan di, tapi sebenarnya gampang kok mu'rab. Sejauh ini teman-teman nggak salah kok bacanya, cuman nama yang nggak tahu ya, karena wajar ya, nahu itu kan punya istilah sendiri. Setiap cabang ilmu istilahnya khusus yang bikin jadinya banyak ya. Hasanan yakfi lihat di lain adunu saat alaikum hal jujat soal ada yang mau ditanya. Ustazah kasih soalnya dikerjain ya. Berapa mau berapa? 5, 10, 5 aja ya. Harus semua ngerjain biar tahu nih kira-kira teman-teman sejauh mana memahami konteks pertanyaan. Kelas atau huna hal ada soal anidar saya mau ditanyain. Maafi? Tolong dikirim ke WA tadi itu saja. Boleh. Linknya Ustaz. Naam. Ya. Ada screenshot. Anan. Kelas ya. Hatta huna sanad hadil laila bi qadil alam dzul rabbil alamin qur'an jazil alam syarikatiku ila liqa fil usbuil ati. Nah, jangan lupa tugasnya apa kemarin sudah kita ya, akan disiapkan juga jawaban-jawaban yang luar biasa. Tarakum alal dan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.